video kali ini kita bakalan ngejelasin ke kalian mengenai capital budgeting. Nah, tonton terus ya videonya sampai akhir biar kalian juga makin paham. Selamat menyaksikan! Hai, gimana Din? Mau cerita apa? Iya nih Dit, jadi aku mau cerita lagi bingung sih karena lagi ada dapat proyek tentang kos-kosan gitu. Cuman aku tuh bingung gimana ya cara ngenilainya, itu bakal nguntungin gak sih buat aku? Nah, pas banget nih, aku juga sekarang mau ketemu nih sama teman aku. Dia tuh salah satu manajer keuangan di suatu perusahaan gitu. Sekalian aku juga ingin diskusi mengenai bisnis aku. Tapi yang setahu ini tuh, jadi sebelum kamu memutuskan untuk mengambil investasi, kamu tuh harus melakukan capital budgeting. Capital budgeting adalah proses untuk mengevaluasi atau menyeleksi suatu investasi tersebut, apakah sesuai nggak sama tujuan kamu gitu. Dan dalam mengevaluasi keuangan ini, kita perlu mengidentifikasikan adanya arus kas yang keluar dari kos-kosan tersebut. Ada 3 komponen. Yang pertama itu initial investment, merupakan arus kas yang berhubungan dengan pengeluaran modal untuk kos-kosan kamu tadi. Nah, kalau yang kedua itu namanya operating cash flow, itu merupakan arus kas selama proyek kos-kosan kamu itu berlangsung. Sedangkan yang terakhir adalah terminal cash flow, itu adalah cash flow atau arus kas di mana masa berakhir proyek suatu investasi kayak gitu. Bisa pas lagi kos-kosan kamu itu berakhir, kira-kira apa sih arus kas yang akan keluar kayak gitu. Tunggu bentar ya, kayak temen aku udah di jalan deh. Oh iya, boleh. Hai, jadi ini Andin, kenalin, ini temen aku yang manajer keuangan itu. Oh iya, Kansa. Halo Kansa. Kita pindah ke tempat lain aja dulu kali ya. Oh iya, boleh. Nah gini tadi tuh Andin lagi bingung apakah dia perlu ambil proyek investasi kos-kosan atau enggak. Tadi aku udah jelasin dikit sih mengenai capital budgeting cash flow. Mungkin kamu bisa lebih jelasin tentang tekniknya. Oke, jadi di capital budgeting sendiri itu ada 3 teknik. Yang pertama ada payback period. Nah, payback period itu merupakan jangka waktu yang dibutuhkan agar sebuah proyek balik modal. Kalau jangka waktu yang diperlukannya lebih sedikit dibanding yang udah ditentuin, maka sebaiknya kamu ambil aja proyek tersebut. Kemudian teknik kedua ada namanya net present value atau NPV. Nah, NPV sendiri itu merupakan teknik yang memiliki analisis yang lebih dalam lagi. Jadi kalau sebuah proyek memiliki tingkat pengembalian yang lebih besar dibandingkan pas kamu invest pertama kali, maka sebaiknya kamu ambil aja itu investasinya. Jadi metode terakhir tuh ada internal rate of return atau IRR. Nah, IRR sendiri itu merupakan teknik yang bagus sih untuk investor-investor kayak kamu karena dia bisa ngelihat keuntungan dari proyek yang akan kamu lakukan. Jadi semakin tinggi IRR, maka investor-investor kayak kamu tuh bakal semakin tertarik buat ngambil. Gitu sih. Oke, jadi kalau aku bisa simpulin nih dari pertemuan kita hari ini, paling kayak pertama aku harus ngeliat dulu kali ya cash flow dari investasi proyek kos-kosan aku tuh kayak gimana gitu ya, arus masuk dan keluarnya. Terus juga yang kedua juga aku harus memperhatikan nih teknik yang dipakai untuk melihat keuntungan si proyek kos-kosan aku ini kayak gimana. Kalau misalkan mau lihat dari waktunya, aku bisa pakai yang tadi kamu bilang yang payback period. Tapi kalau kita mau analisis lebih dalam lagi, kita bisa pakai NPV sama IRR karena dia bisa, kalau menurut aku sih itu kayak yang dari yang tadi kamu jelasin, dia bisa menganalisis lebih dalam lewat time value of money-nya juga. Bener gak sih? Iya, bener banget. Oke, aku jadi agak bingung sih sekarang. Mungkin aku juga bakal ngelakuin dulu di rumah untuk mikir-mikir lagi sih gimana, apakah mau aku ambil kos-kosannya atau enggak. Terima kasih ya guys, aku jadi Oke, dadah.